Halo semuanya, selamat malam dan ya balik lagi ke charting ya. Mungkin banyak yang nunggu ya karena tadi ada yang bilang, "Wah, kayaknya koreksi, Bang." Yes, ini baru aku mau gambar guys karena aku baru pulang Kopdar ya. Kopdar Kripto Pontianak. Gila, ini udah ada komunitasnya nih, gokil ya kan. Nah, nanti kita update ya. Oke, jadi aku mau update Bitcoin dulu. Simple aja, ini nggak lama-lama karena ya masih ada kerjaan lain dan kita update dari yang tadi siang ya. Nah, jadi sepertinya ya demand 1 jam yang tadi di area yang kita gambar itu kayaknya agak sedikit gebrik guys. Jadi possible untuk plan yang ini untuk retest kemudian dia naik ini bisa jadi invalid ya. Nah, tapi tenang aja, secara structure, market structure ini masih sangat-sangat bullish ya. Alasannya adalah ya dia memantul di setiap trend line. Dan andai kata pun misalkan pun dia turun ke sini ya atau meretest di trend lainnya, ini masih dalam bullish structure guys ya. Nah, jadi ya ini udah ke break sedikit gitu ya di area sekitar berapa ini? 975 ya. Dan besok adalah hari Senin, tadi aku salah hari ya. Jadi possible di area ini akan terjadinya koreksi kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak koreksi akan ke berapa dan misalkan kalau koreksi juga akan ke berapa. Oke. Nah, jadi di sini kalau misalkan dia koreksi, ini udah aku gambar fibonya. Jadi ini fibonya harusnya valid ya. Fibonya ada di 967 plus ada di 964 sebagai demand 1 jam yang kedua. Nah, jadi di sini ada demand 1 jam dan juga demand 4 jam. Kalau kita buka secara 4 jam, di sini nih ada support ya, dan itu nggak keluar, belum keluar di smart money konsepnya. Tapi kalau kita lihat di 1 jam di situ udah ada. Jadi kita gambar aja di sini sebagai, waduh salah. Kita gambar aja sebagai demand 1 jam ya. Demand 1 jam. Oke. Nah, setelah itu ya, kalau kita gambar seperti ini, market akan apa ya? Akan mencoba untuk meretest dan terlebih biasanya hari Senin itu adalah rebalancing, apalagi di Asia season. Ya, rebalancing maksudnya ya project-project yang udah harga yang udah tinggi itu akan dikasih koreksi ya. Kemudian dia akan konsolidasi baru naik di hari-hari berikutnya dengan catatan area ini tidak terjebol. Jadi possible dia mantul dan kemudian memberikan efek gitu di sini ya. Nah, jadi ya aku tunggu di area berapa ya, areanya ya sesuai yang aku bilang 967 sampai 96 ya, maksimal 963 atau 962. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya jebol lagi gimana Bang? Ya kita akan ke area ini cukup kuat harusnya. Kenapa? Karena di situ juga ada yang namanya SBR atau RBS ya, resistance become support. Jadi harusnya ini menjadi area yang cukup tebal ya. Dan kita nggak tahu ya ini areanya holding atau enggak, karena sesuai yang aku bilang, kripto itu bukan cuma tentang chart dan teknikal, tapi nanti ada news atau liquidity apa yang masuk. Tapi sejauh ini di awal bulan ya ini belum ada info apapun ya, dan kemarin NFP juga udah lewat dan aku nggak update sama sekali tentang NFP. NFP kemarin di sini ya hari Jumat. Hari NFP hari apa ya? Ya Jumat ya. Di sini udah kelihatan kocok-kocoknya ya. Terus di sini kalau kita perhatikan ya, ini market structure-nya sebenarnya udah bagus banget ya. Kita tinggal nunggu fase-fase berikutnya untuk mengalami kenaikan lebih lanjut. Jikalau catatannya lagi ada ya, ini area ini tidak terjebol. Jadi intinya kalian pantau area ini ya. Jadi areanya adalah di sekitar 95 ini Fibo, kemudian 962 ini adalah area support yang resist yang menjadi support, dan kemudian di area ini ada juga area Fibonya. Jadi area inilah menjadi patokan kita. Ya, jujur untuk altcoin, beberapa altcoin mungkin mengalami korektif gitu ya. Tapi nggak semua, karena ya ada juga yang naik karena BTC DOM dan ada juga yang udah ketinggian tapi perlu koreksi juga, dan itu adalah hal yang sangat-sangat wajar banget gitu. Karena di setiap pergerakan itu ada konsolidasinya terlebih dahulu untuk dia melanjutkan tren itu sendiri. Nah, kayak gini nih, baru ngelong ini masih minus nih si BNB nih, gitu ya. Nah, jadi selanjutnya apakah yang akan terjadi? Kita akan lihat dulu ya. So far di sini masih terkendali lah ya. Tapi kita nggak tahu apakah nanti subuh ya, seperti biasa pergerakan Asia season itu biasanya terjadi manipulasi entah di pump atau di dump, tapi real market itu bergerak mulai hari Selasa atau Senin malam ketika US season. Biasanya tuh kayak gitu. Makanya aku selalu bilang kalau aku trading di hari Senin itu possible fake out-nya atau SL-nya atau setup-nya gagal itu besar banget, sekitar 70 sampai 80%. That's why aku selalu malas banget trading di hari Senin, dan aku nunggu pergerakan itu malam atau enggak besoknya di hari Selasanya ya. Jadi kita sama-sama menunggu ya. Intinya gini,
Intinya ketika kalian tahu itu adalah area support dan structure masih membentuk bullish, ya memang itu saatnya untuk long. Tapi kalau misalnya ada indikasi yang tidak baik, misalnya ada candle gede atau gimana ya, itu indikasi untuk keluar kayak gitu. Oke, sampai sini udah jelas ya. Jadi kira-kira kayak gitu aja. Ya semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye bye.